Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pepatah mengatakan bahwa what you think is what you get. Apa yang kita pikirkan itu berdampak pada apa yang kita akan peroleh. Arti kata lain bahwa apa yang kita dapatkan hari ini itu hasil dari olah pikir kita selama 5-10 tahun yang lalu. Sehingga kalau kita menginginkan sebuah keberhasilan 5-10 tahun yang akan datang, maka mulailah yuk kita berpikir, kita gunakan akal kita gunakan pikiran kita untuk memperoleh, mengais apa yang 10-5 tahun yang akan datang yang ingin kita dapatkan. Makanya terkadang seorang yang dia tidak berhasil itu bukan karena dia tidak memiliki potensi sama sekali, namun dari apa yang ia miliki itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Artinya bahwa sebenarnya ketika dia itu memiliki potensi berhasil itu 9, mungkin yang ia gunakan itu hanya 4 atau 5 atau 6. Sehingga kalau kita gunakan berpikir kita, akal kita untuk memperoleh sesuatu, maka kita yakin bahwa semuanya itu akan berhasil kita peroleh. Sehingga kalau kita lihat, coba kalau kita perhatikan perkataan Anthony Bonello, dia itu mengatakan bahwa banyak orang yang mencegah diri untuk meraih sebuah kesuksesan dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Karena apa? Beliau menjelaskan bahwa ketika kita takut gagal, tapi para ilmuwan itu sendiri mempercayai bahwa yang kita gunakan itu kurang dari 4% dari apa yang kita ketahui. Artinya bahwa sebenarnya tingkat keberhasilan yang kita bisa lakukan itu 9, namun yang kita lakukan prosesnya itu hanya 6-7, belum nyampe kepada 9 ya. Sehingga kalau kita pengen sukses, pengen berhasil 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, yuk kita mulai saat ini, kita berpikir, kita olah pikir kita untuk mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan di kemudian hari, 5-10 tahun ke depan. What you think is what you get. Apa yang kita pikirkan itu adalah apa yang akan kita dapatkan, atau apa yang kita dapatkan saat ini itu hasil dari olah pikir yang kita kelola di 5-10 tahun yang lalu. Sehingga coba kalau kita perhatikan dalam ayat Al-Quran, banyak yang mengatakan ayat-ayat tentang berpikir, ayat-ayat tentang berakal, dengan kata-kata yang bermacam-macam, afala tatadzakkarun, afala taqilun, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 13 kali kata berakal dengan menggunakan kata afala taqilun dan lain sebagainya, dan Allah itu menyebutkan 18 kali kata berpikir. Artinya bahwa berpikir dan berakal itu memiliki sebuah hal yang begitu penting dalam kehidupan manusia. Sehingga seorang ketika sudah berpikir, itu mesti dia akan memperoleh sesuatu apa yang telah ia pikirkan, baik itu secara material atau immaterial. Pikiran yang kita miliki saat ini itu adalah hasil dari karya olah pikir kita di 5-10 tahun yang lalu, sehingga kita memiliki pemikiran saat ini, atau pemikiran kita saat ini itu akan mempengaruhi pemikiran-pemikiran di 5-10 tahun yang akan datang. Sehingga seorang yang berpikir itu dia tidak akan memberikan kemudahan dalam pikirannya menilai bahwa dirinya itulah orang yang paling benar, karena ada hak orang lain untuk berpikir. Itu secara imaterial ya.
Atau secara material kita berpikir apa yang ingin kita dapatkan di 5-10 tahun yang akan datang. Kita kelola pikiran kita, kira-kira apa yang kita bisa kuasa untuk berbuat, maka kita tuangkan dalam pikiran kita. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita pastilah memiliki sebuah jalan-jalan untuk menempuh dan menggapainya. Namun terkadang untuk mendapatkan angka 10 itu belum mesti 5 tambah 5. Belum mesti 5 tambah 5. Ada jalan yang lain. Sehingga ketika kita sudah memiliki jalan untuk memperoleh apa yang sudah kita pikirkan di 5-10 tahun yang akan datang, namun terkadang keberhasilan itu kita dapati dari sisi jalan yang lain. Sehingga kita sebagai seorang hamba wajib untuk berpikir 5-10 tahun yang akan datang, apa yang ingin kita peroleh, selebihnya kita jalani proses yang kira-kira apa yang kita bisa jalani dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Bahwa tawakal itu penting. Tawakal itu bukan hanya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tawakal di sini bernilai ibadah-ibadah yang lain. Karena dalam perjalanan untuk menuju tawakal itu ada proses sabar, ada proses syukur, ada proses husnudon, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Amalan-amalan itu bercampur menjadi satu dalam lingkupan tawakal itu. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan balasan orang yang tawakal dengan balasan yang begitu hebat, wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan cukupkan. Karena nilai dalam sisi tawakal itu bukan hanya sebatas kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah, kita tidak berpikir apa-apa, tidak. Namun di sisi lain situ adalah ada olah pikir kita, ada kesabaran yang itu saling berperang antara nafsu dan antara keimanan. Sehingga kalau balasan Allah itu Allah akan cukupkan bagi orang yang tawakal, itu sangatlah pantas. Sehingga mari, what you think is what you get. Apa yang kita pikirkan itu akan kita dapatkan atas olah pikir kita saat ini. Karena ini pembentukan sebuah mindset. Atau apa yang kita peroleh hari ini, baik material atau imaterial, itu ada dari hasil olah pikir kita 5-10 tahun yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.